Oke, mau. Kejap. Headphone-nya gitu. Headphone, Bang. Nggak perlu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum dinyalakan videonya tolong dinyalakan dulu ya. Biar Bu Eti anggap ada hari ini. Ya, yang belum dinyalakan videonya Bu Eti tunggu. Karena apa? Nanti kalian Bu Eti anggap tidak ada kalau tidak dinyalakan. Begitu ya. Oke. Sebelum kita mulai ke pembelajaran. Sudah disiapkan bukunya? Buku prakaryanya sudah siap? Ya, coba Bu Edi lihat dulu. Ya. Nanti kalian buka di halaman 157. Nanti ya. Ya, sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Perhatikan, kalian kalau yang Zoom-nya berdua, ngobrolnya atau diskusinya nanti ya. Ya. Kalau yang sendiri nge-Zoom-nya juga perhatikan, kamu ngobrolnya nanti aja. Ya. Kita pelajari dulu pelajaran prakarya. Setelah itu nanti kalian ada tugas dari Bu Eti yang harus segera dikumpulkan. Bagi yang praktek, yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Daripada nilai kalian itu kosong. Yang belum dinyalakan videonya, silakan segera dinyalakan dulu. Sebentar ya. Tujuh B yang baru mengikuti prakteknya Bu Eti hanya 1 orang. Ya, Bu Eti masih tunggu kalau kalian emang mau mengerjakan. Kalau tidak mengerjakan, Bu Eti akan kosongnya aja. Setuju ya? Setuju ya? Ya. Kalian itu nggak kasihan sama orang tua kalian yang membiayai kalian sekolah buat main-main. Di SMP 2 itu tidak bisa main-main, ya. Yo, sekarang kita buka di halaman 157. Every day and every time. Every time. T-shirt ya. Yes. T-shirt and training. Kita buka bab 5. Every day is sport. Bab 5, buka. Sudah ya? Pengolahan bahan pangan sayur, hasil samping menjadi produk pangan. Sudah dilihat halaman yang ini. Sudah? Coba Bu Eti lihat. Halaman 156. Tunjukkan halaman 156. Yes, oke. Kita lanjutkan lagi ya.
Lanjutkan lagi ya. Nanti tugas kalian dibuka halaman 164. 164. Berarti jelaskan dulu ya. Kemarin kan kita sudah menginjak yang ini, materi ini. Sekarang Bu Eti kasih tugas dulu sebelum kita melanjutkan lagi. Halaman 165. 64. 164. Udah ketemu? Halaman 164. Di situ ada tabel ya. Di situ ada tabel kan? Tabel 1, 2, 3. Ya. Udah ketemu? Udah lihat? Yang pertama, nama olahan pangan, nanti kalian itu menyebutkan 5. Tulis. Menyebutkannya 5. Nama olahan pangan nanti kalian menyebutkan 5. Bahan hasil samping menyesuaikan. Teknik pengolahan pangan kemarin kita sudah belajar, ada boiling, ada poaching, dan lain-lain. Sudah jelas? Sudah jelas? Ya. Nama olahan pangan nanti kalian itu membuat 5. Silahkan kalian menggunakan gambar yang di-print. Seperti gambar batik dulu. Masih ingat? Masih ingat? Masih ya? Nanti olahan pangannya juga sama, 5, itu di-print, tempelkan. Sudah jelas? Ahnaf, jelas? Zulfan Fanani, mukanya mana Bu Eti, suruh lihat ternetnya rumah kamu. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Ya. Sekarang kita akan bahas dari PowerPoint. Silahkan nanti kalian perhatikan. Bu Eti akan jelaskan. Jadi kalian itu mudeng. Oke ya? Oke? Ngantuk? Sudah mandi belum? Sudah. Sudah sarapan belum? Belum. Harusnya sudah dong. Oh, Ya, biar kalian itu lebih semangat lagi. Silakan nanti kalian semak, ya. Kalian semak PowerPoint yang akan Bu Eti kasihkan ke kalian. Pahami dan dengarkan ceritanya nanti. Oke ya? oke. Ya. Bu Hartini titip pesan. Mau share file. Jangan dicoret-coret ya. Janji? Itu Janji tidak coret-coret? Oke. Mau Oke. tampilkan. Terima kasih kalian tidak mencoret-coret. Sip, silahkan dilanjut. Artinya suruh hilang. Kalau yang menurut kalian itu nanti penting, silakan dicatat. Siapkan dulu alat tulisnya. Kalau menurut kalian itu penting. Kalau menurut kalian tidak penting, tidak usah. Oke ya? Kita akan sama-sama belajar.
Kita akan memasuki bab 5. Nanti kalian itu masih praktek 1 kali lagi. Ya, prakteknya masih 1 kali lagi tentang pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran. Berarti bukan hasil yang utama. Jelas ya? Mas. Ya. Kita memasuki bab 5, yaitu pengolahan bahan pangan hasil samping sayuran menjadi produk pangan. Pengertiannya, bahan hasil samping atau bagian lain yang dihasilkan dari tanaman sayuran selain daripada bahan pangan utama sayuran yang masih bisa dimanfaatkan. Jelas nggak? Jelas nggak sama pengertiannya? Alisa? Jelas nggak? Ya, Bu Eti akan jelaskan. Berarti kalau hasil samping sayuran itu bukan hasil yang utamanya. Contohnya, ada sayuran daun. Ada sayuran daun. Contohnya bayam ya. Biasanya kalau bayam pasti ada batang yang diikutkan. Ya tidak? Ke sayuran bayamnya. Ya tidak? Iya ya. Itu salah satu contohnya. Karena yang utamanya adalah daun, tetapi yang batangnya juga ikut dimasukkan. Hasil sampingnya berarti apanya coba? Apanya? Batang. Iya, betul. Batangnya. Terus lagi. Contoh lain dari umbi lapis. Umbi lapis salah satunya ada bawang merah. Ya apa ya? Iya ya. Bawang merah kalau terpaksanya tidak ada yang utama, yang dalamnya itu, kalian juga bisa menggunakan kulitnya. Karena kulitnya itu juga merupakan apa? Hasil samping dari umbi lapis tersebut. Mudeng apa enggak ini? Jelas? Jelas enggak? Siti? Jelas enggak? Yes. Oke, berarti lanjutkan lagi ya. Nah, yang merupakan hasil utama dari tanaman sayur yaitu ada daun, bunga, buah, akar, batang, maupun umbi. Itu dikategorikan sebagai bahan utama. Ya. Kemarin kalian sudah belajar tentang sayuran. Sayuran itu bisa dikelompokkan dari daun, bunga, buah, akar, batang. Ya tidak? Kalau daun itu contohnya ada bayam kangkung, daun singkong, daun pepaya itu bisa. Kalau bunga berarti apa bunga? Bunga apa bunga kemarin? Jenis bunga. Ada apa? Elsa. Ada apa Elsa? Kalau bunga? Contohnya. Brokoli. Ya, satu lagi apa? Kembang kol. Ya, kembang kol atau bunga kol. Pernah melihat? Pernah ya? Kalau yang warna hijau itu apa? Kembang kol apa brokoli? Brokoli. Kalau yang putih? Bunga kol. Udah tahu ya? Jangan sampai kebolak-balik. Kemarin masih banyak yang kebolak-balik. Terus yang dikategorikan sebagai sayuran buah itu apa? Tomat. Tomat. Terus? Wortel. Wortel. Terus? Timun. Timun dan cabai. Ya. Kalau yang akar?
Yang atas. Wortel. Terus kentang, lobak, dan lain-lain ya. Kalau umbi itu ada apa aja kemarin? Ada umbi lapis dan ada apa? Umbi bat. Umbi jala. Umbi Ya, jelas ya? Ya, berarti lanjutkan lagi. Sekarang kembali ke hasil samping. Kulit dari sayuran seperti kentang dan wortel yang membungkus atau itu daun brokoli, tahu? Biasanya kan brokoli ada daunnya itu ya, yang menyelimutinya ya. Ya, itu dikategorikan sebagai bahan pangan hasil samping dari sayuran. Siapa kalau yang memasak brokoli, daun yang menyelimutinya ikut dimasak? Ada ibumu? Ada ya pasti ya. Ya, itu adalah salah satu hasil samping dari sayuran bunga. Ya. Terus lagi, kentang. Kemarin Bu Eti sudah menjelaskan. Kentangnya sama kulitnya itu yang banyak mengandung vitamin apanya? Daging kentangnya atau kulitnya? Apanya? Kulitnya. Karena di bawah kulit kentang, di lapisan tipisnya itu sangat banyak mengandung vitamin. Ya. Kalau kamu hanya memakan dagingnya kentang, kamu hanya memakan apanya? Kemarin Bu Eti jelaskan. Karbohidrat saja. Kalau kamu makan osengnya kentang sama oseng mie, itu ada nasinya, kamu makan protein apa itu? Nggak ada ya? Cuma karbohidrat aja ya. Yang penting wareg. Iya. Yang penting wareg. Jangan. Kamu masih masa pertumbuhan dan kamu masih harus banyak memakan protein hewani dan nabati. Ya. Jadi kalian harus suka sayuran dan suka daging-dagingan. Terus berikutnya, hasil samping dari sayuran dapat dimanfaatkan sebagai olahan pangan yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Dan ada juga yang dikonsumsi oleh hewan. Bedanya tipis ya, bisa dikonsumsi oleh manusia dan bisa dikonsumsi oleh hewan. Biasanya kalau hewan itu tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya kulit pisang. Itu hewan mau kan? Kalau kambing biasanya mau kan? Ya, tetapi kalau manusia biasanya itu melalui proses pengolahan dulu. Contohnya dibuat keripik. Ya, dibuat keripik. Hasil samping sayuran yang diolah menjadi produk pangan sehingga dapat dikonsumsi manusia dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Contohnya apa? Kulit bawang yang digoreng untuk pengganti bawang atau umbinya. Terus lagi, kulit kentang dimasak juga. Itu juga pengganti dari sayuran kentangnya. Jelas ya? Jelas tidak? Jelas? Tidak jelas? Jelas? Jelas. Oke. Sekarang kandungan dan manfaat dari bagian hasil samping sayuran.
Bagian dari hasil samping sayuran yang bernutrisi yang masih dapat dikonsumsi. Ya. 1. Kulit bawang. Dilihat di halaman 159. Bukunya dilihat. Sudah? Metsa, kemana Metsa? Ambil buku. Ya, dinyalakan videonya. Bima Sakti juga sama. Videonya kalau nggak dinyalakan Bu Eti anggap nggak ada loh ya. Yang pertama, kulit bawang dilihat di halaman 159. Sudah pernah lihat kulit bawang? Sudah pernah mengupas bawang? Sudah. Ya, biasanya ada pedes-pedesnya di mata ya, tidak? Sudah. Ya. Kulit bawang itu bisa dimanfaatkan sebagai apa? Pengganti dari bawang tersebut, ya. Itu dilihat kulit bawang. Itu kulit bawang apa itu? Merah. Bawang merah. Kulit bawang merah. Dalam setiap masakan, kita atau orang tua kalian biasanya itu menggunakan bawang-bawangan, ya. Umbi lapis itu digunakan sebagai bumbu utamanya. Kamu mau kalau orang tua kalian hanya menggunakan garam? Tidak. Asin aja dong. Ya tidak? Ya ya? Ya. Ya, asin aja. Tapi orang tuamu juga biasanya menggunakan bumbu utama yang berupa bawang. Kalau tidak, terpaksanya tidak ada bawangnya, bisa menggunakan apanya tadi? Kulitnya. Kulitnya. Terus, karena saking terbiasanya kita menggunakan umbi lapis kalau buat memasak, ya. Misalkan dikurangi tidak menggunakan itu, hanya menggunakan garam dan gula, itu pasti ada yang kurang rasanya. Ya tidak? Ya. Tetapi kalau orang luar negeri itu jarang sekali. Biasanya itu hanya menggunakan garam, lada, dan gula. Ya. Terus, Sakit. kulit bawang merupakan hasil samping sayuran apa itu? Umbi lapis. Di antaranya itu yang berkulit seperti bawang merah. Terus apa lagi? Bawang putih. Putih. Terus? Bawang bombay. Bawang bombay. Pernah melihat semua? Pernah. Tahu bedanya? Tahu. Tahu ya? Oke. Sekarang kandungan pada kulit bawang. Nah. Kandungan pada kulit bawang. Dilihat. Banyak manfaatnya tuh. Kulit bawang mengandung zat yang bernama quercetin. Diingat, kulit bawang itu mengandung zat yang bernama apa? Quercetin. Quercetin, yaitu sebuah senyawa yang dapat membantu menurunkan tekanan darah dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Atau dia mempunyai antioksidan yang sangat tinggi sehingga bagus untuk kesehatan kalian. Ya. Jelas ya? Jelas. Ya. Berikutnya.
Quercetin juga dapat mengurangi peradangan, melawan alergi, dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Kenapa kalau adikmu gatel atau kamu gatel digigit nyamuk itu diolesi bawang? Supaya apa? Supaya kempes kan ya? Supaya kempes kan ya? Pernah lihat? Ya, pernah. Nah, iya. Karena di dalam bawang itu mengandung zat yang bernama quercetin dapat mengurangi peradangan. Contoh kecilnya itu peradangan yang disebabkan oleh nyamuk peradangan kulit. Ya, atau semut atau alergi ketika kamu makan makanan ikan laut. Biasanya ada yang tidak cocok ya. Ya, itu bisa diolesi dengan bawang. Dan dapat mencegah penyakit jantung koroner. Antioksidan dalam kulit bawang akan larut ke dalam makanan dan membuatnya lebih sehat. Kenapa? Karena di dalam bawang itu terkandung banyak sekali manfaat. Sehingga biasanya rasa bawang itu akan menghangatkan badan. Ya, bawang selain bawang merah, bawang putih, bawang bombay itu, ya. Ciri-cirinya tadi, Bu Eti kan tanya, kalau kamu mengupas pedes nggak di mata? Pedas. Nah, itu salah satu ciri-cirinya yang membuat di kulitnya kamu itu hangat. Satu lagi contohnya, selain kulit bawang, apa? Jahe. Pernah lihat jahe? Tahu bedanya jahe dan kencur? Tahu. Tahu. Kalau kamu masuk besok, kalau sudah boleh tatap muka dan masih ketemu Bu Eti di kelas 7, nanti kalian itu membawa bumbu-bumbu dapur dari rumah. Ya, ada yang membawa bawang, ada yang membawa bawang merah, ada yang membawa bombay, kencur, terus apa lagi? Kencur, Lengkuas. jahe, lengkuas, dan serai. Kalian nanti bedanya tahu baunya yang gimana. Kemiri, tumbar, dan Merica. merica. Kalian belajar dulu di rumah ya, supaya besok kalau sudah tatap muka kalian tahu. Oh, bau ini seperti ini, bau ini seperti ini, bau ini seperti ini. Jelas ya? Jelas. Ya. Berikutnya, olahan samping kulit bawang. Dibuat keripik bawang. Itu contohnya. Terlihat enak kan? Kelihatan jelas nggak di HP-nya kalian? Jelas. Jelas. Ya, itu menurut kalian seperti apa? Kayak bukan kulit bawang ya? Enak dimakan, Bu. Iya, enak. Jelas pasti. Itu enak dimakan. Apalagi menggunakan saus. Pasti kalian suka. Jambali, Bu. Ya, jambali boleh. Itu contohnya. Nah, lihat. Pengganti bawang-bawangan. Ya, bisa menggunakan kulitnya. Sudah jelas sampai sini? Sudah. Ya. Terus berikutnya, batang dan daun brokoli. Ya, batang dan daun brokoli. Ibumu kalau membeli hanya bunganya saja, apa ada daun dan batangnya? Ada daun dan batangnya. Ada daun dan batangnya ya. Tapi biasanya batang itu tidak digunakan ya, hanya sebagian kecil yang mendekati. Iya kan? Iya. Iya. Harusnya batang dan daunnya itu juga bisa digunakan. Nah, itu daunnya. Yang pertama itu gambar pertama apa itu? Brokoli. Brokoli, tetapi bunganya, ya, hasil utamanya.
Daftar yang kedua itu daunnya. Berarti apa? Hasil Samping. Sayur brokoli yang biasa dikonsumsi adalah bunganya saja ya. Iya ya. Tetapi kalau kalian Iya. tahu, nanti kalian juga bisa menggunakan batang dan daunnya. Batang dan daun brokoli dikatakan sebagai hasil samping dari apa? Sayur Sayuran brokoli. brokoli. Tetapi kalau yang tidak bisa mengolah, biasanya batangnya itu masih keras. Ya, jadi biar tidak keras harus dikupas terlebih dahulu. Ya, dikupas terlebih dahulu. Batangnya loh ya. Yang dikupas batangnya loh ya. Supaya apa? Supaya dia juga ikut lunak. Daun yang menyelimuti brokoli itu juga sangat enak ketika dimasak. Seperti kobis. Pernah memakan kobis? Atau Pernah. pernah ya? Pernah. Itu daunnya juga hampir mirip. Teksturnya kan hampir mirip ya? Iya. Ya, cuma bedanya di warnanya. Atau dibuat jus sayuran. Pernah memakan jus sayur? Yang dicampur dengan buah? Pernah? Pernah. Iya, kalau belum pernah, nanti kalian coba dulu ya. Boleh menggunakan sayuran pokcai, boleh menggunakan sayuran wortel, ya. Ya. Batangnya itu juga bisa dibuat masakan yang berupa apa? Atau oseng-osengan. Kalau menumis itu menggunakan apa? Air atau minyak? Lompat-lompat tuh. Menggunakan apa? Minyak apa susu? Iya. Menggunakan minyak, betul. Tetapi menggunakan minyaknya sedikit. Ya, kandungan pada brokoli. Batang dan daun yang menyelimuti bunga brokoli mengandung banyak nutrisinya. Nutrisi pada batang brokoli sama seperti yang terkandung pada bunga brokoli. Berarti kandungan bunga dan hasil sampingnya itu sama. Ya, kalau ada vitamin di daunnya, di batang dan daunnya juga sama. Kalau ada apanya lagi? Mineral juga sama. Ya. Dengarkan, daun brokoli mengandung zat yang bernama karotenoid. Merupakan sumber dari vitamin A yang memiliki sifat mencegah kanker. Karotenoid itu terdapat di sayuran yang berwarna hijau. Ya, berwarna hijau. Selain merupakan sumber vitamin A, dia juga mempunyai manfaat supaya apa? Mencerdaskan otak. Mencerdaskan otak. Kenapa kalau bayi biasanya dikasih sayuran hijau? Ya karena di sayuran hijau itu mengandung zat yang bernama karotenoid. Jelas ya? Jelas. Ya. Buat ini kurang 5 menit ya? Apa? Oh, tak menyampaikan tugas. Sampai sini dulu jelas ya? Jelas. Sudah jelas beneran? Jelas ya? Iya. Makanya kita berikan lagi. Aku mau menjelaskan. Perhatikan untuk tugasnya, jangan lupa. Halaman 164. 164 dibuka lagi, Bu Eti akan jelaskan lagi.
halaman 164, di situ ada tabel ya. Di situ ada tabel 1, 2 dan 3. Ya, ada tabel 1, 2 dan 3. Yang pertama, nama olahan pangan. Kalian nanti menyebutkannya berapa tadi? 5. Iya, menyebutkannya 5 di print seperti gambar batik yang dulu. Jelas? Jelas. Ukurannya tidak usah terlalu lebar, tidak usah terlalu panjang, tapi kira-kira saja 5 cm kali 5 cm. Kalau enggak ya 5 kali 7 boleh. Tidak usah 1 halaman penuh itu sayuran. 1 halaman penuh itu sayuran, jangan. Tetapi nanti kalian itu membuat tabel. Jelas ya? Kalian itu membuat tabel. Adrian, mudah enggak? Adrian, mudah enggak 7C? Ya. Terus bahan hasil samping ya itu menyesuaikan minimal 2. Minimal 2 hasil sampingnya ya. Terus yang berikutnya teknik pengolahan pangannya itu ada 2 jenis ya. Teknik pengolahan pangan panas basah dan teknik pengolahan pangan panas kering. Ya tidak? Iya. Iya, nanti di situ kamu milih. Misalkan teknik pengolahan pangan panas basah, kamu milihnya boiling. Jelaskan. Mudeng ya? Mudeng. Mudeng ya? Mudeng. Mudeng. Dimas mudeng nggak Dimas? Mudeng, Bu. Ya. Sudah mudeng ya untuk tugasnya? Jangan lupa itu dikumpulkan secepatnya. Paham? Secepatnya. Kalian tidak usah menumpuk tugas terlalu banyak, nanti kalian itu malas mengerjakannya. Yang banyak. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan. Ya, jelas ya? Jelas ya? Sekian dari Bu Eti. Kalau ada pertanyaan, ya sebelum kalian mengomentari, kalau kalian sudah mengirim ke nomor yang ada di grup, japri saja ya. Tidak usah di grup pengerjaannya, nanti banyak yang mencontoh. Ya, japri saja boleh. Tahu japri bukan? Tahu. Ya, japri saja boleh. Dikasih nama, kelas, dan nomor absen. Kalau belum terbaca oleh Bu Eti, tidak apa-apa, yang penting sudah dikirim. Jelas ya? Jelas. Sekian dari Bu Eti, hanya itu dulu. Kita minggu depan akan lanjutkan lagi. Tetap jaga kesehatan, jangan selalu menumpuk tugas di rumah, tapi tumpuklah di guru. Ya, supaya kalian juga tidak malas dan mempunyai nilai. Ya, jangan pergi kemana-mana dulu. Semoga kita cepat bertemu kembali. Sekian dari Bu Eti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya untuk IPA dengan Bu Hartini ya, biasanya dengan anak. Tapi karena beliau sedang melaksanakan tugas pramuka, maka hari ini kalian belajar IPA dengan Bu Hartini. Ya. Sudah siap? Siap. Kita hari ini akan belajar masih tentang lapisan bumi. Ada yang masih ingat lapisan bumi itu ada apa saja? Atmosfer. Apa? Atmosfer. Oke, Zahra, top. Atmosfer. Terus apa lagi?
Litosfer. Litosfer. Wah, Zahra ini luar biasa. Terus lagi? Stratosfer. Apa? Hidrosfer. Atmosfer. Stratosfer. Litosfer. Pertama tadi ada atmosfer, litosfer, satunya lagi? Stratosfer. Oke, ini satunya masih bulat. Akan saya sudah terlihat PPT-nya di situ? Halo? Sudah, Bu. Oh, Sudah, sudah. Bu. Hari ini kita akan mempelajari struktur bumi atau lapisan bumi yang litosfer. Tadi sudah disampaikan, lapisan bumi itu ada litosfer, ada atmosfer. Atmosfer sudah kita pelajari sebelumnya. Ya, atmosfer ada apa saja lapisannya? Atmosfer. Atmosfer. Stratosfer. Atmosfer. Mesosfer. Ya, betul. Mesosfer. Termosfer. Termosfer. Yang paling luar, paling jauh? Eksosfer. Eksosfer. Yang paling dekat dengan permukaan bumi? Troposfer. Oke. Litosfer. Nanti deh. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari ada lapisan-lapisan litosfer, kemudian teori yang mengemukakan pembentukan muka bumi. Muka bumi kan ada bentuknya, yaitu ada teori yang mendasari. Kemudian yang ketiga adalah proses-proses yang terjadi di lapisan litosfer, yaitu ada gempa bumi dan gunung berapi. Oke. Ya, ini kita mau mengingat kembali. Lapisan bumi itu ada berapa? Kak. Ada 3. Tadi yang sudah kalian sebutkan apa saja? Atmosfer. Atmosfer. Terus? Litosfer. Litosfer. Terus? Hidrosfer. Hidrosfer. Berarti yang kalian belum sebutkan itu ada hidrosfer. Ya. Lah, atmosfer itu lapisan bumi yang bentuknya gas. Contohnya gas apa? Nitrogen. Contoh gas apa? Udara. Iya. Ada, berarti lapisan atmosfer itu ada udara. Terus? Oksigen. Oksigen. Apalagi? Argon. Nitrogen. Iya, karbon dan dioksida. sebagainya. Ada asap, ada awan. Itu adalah lapisan-lapisan atmosfer karena terdiri dari gas. Mas. Kemudian ada juga lapisan berikutnya yang bentuknya apa? Padatan. Padatan. Namanya Litosfer. litosfer. Nah, litosfer ini yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian ada juga lapisan bumi yang bentuknya cairan, yaitu apa? Namanya? Hidrosfer. Hidrosfer. Contohnya apa? Lapisan bumi yang bentuknya cairan. Air. Ya, yang ada airnya namanya apa? Embun. Embun. Terus? Laut. Lautan. Betul sekali. Sungai. Sungai. Ya. Terus? Danau. Danau. Sip. Terus? Rawa. Rawa. Ya. Itu bagian-bagian bumi atau lapisan bumi yang berbentuk cairan. Dan hidrosfer ini memiliki komposisi yang paling besar di bumi. Jadi komposisi terbesar lapisan di bumi itu adalah berbentuk
cairan. Walaupun yang sering kita jumpai seolah-olah banyak padatannya, tapi kalau di total keseluruhan itu cairan memiliki komposisi paling tinggi. Kalau tidak salah sekitar 70% dari bumi itu bentuknya cairan. Gitu ya. Nah, hari ini kita fokusnya di bagian yang mana? Di lapisan yang mana? Padatan. Lapisan litosfer. Oke. Bisa dilanjut? Ya. Ini ini ya, ini litosfer. Litosfer berupa padatan beserta intinya. Kemudian kita langsung ke bagian-bagian litosfer. Kalau misalkan bumi itu diiris ke bawah seperti, ini gambarnya seperti apa ya? Seperti apa? Kue. Seperti cake atau kue lapis. Maka kalau bumi diiris, begitu, ternyata di situ terlihat ada lapisan-lapisan yang berbeda. Ada berapa lapisan litosfer? 5. Apa saja? Kerak bumi. Kerak bumi. Oke. Terus? Mantel. Mantel. Mantel kalau ada juga yang menyebutkannya sebagai selubung. Jadi kalau ada selubung itu sebenarnya sama dengan mantel. Kalau mantel itu diadaptasi dari bahasa Inggris. Ini sudah masuk bahasa Indonesia ya mantel ya, Bu Ria. Ya, kalau bahasa Indonesia tulisnya itu namanya selubung. Kemudian berikutnya ada Inti luar. Betul. Terus Inti dalam. dalam. Untuk ketebalannya yang paling tipis yang mana? Kerak Bumi. Oke. Yang paling tebal. inti luar. Ya, mantel. Kemudian kalian bisa lihat itu. Inti dalam bentuknya solid. Solid sih apa solid? Ada yang tahu solid? Solid itu padat. Jadi inti dalam itu bentuknya padatan. Terdiri atas logam-logam di situ. Kemudian di inti luar itu bentuknya liquid. Liquid itu cairan. Itu logam tapi bentuknya cair. Kalau logam bentuknya cair kira-kira bagaimana? Panas apa dingin? Panas. Iya, panas sekali. Jadi inti luar itu panas sehingga logam-logam itu meleleh berbentuk cair. Nah, ini nanti kalau keluar menjadikan adanya, kalau ada celah, dia akan keluar menuju gerak bumi, nanti akan memunculkan yang namanya gunung berapi karena ada magma di situ yang keluar ke permukaan bumi menyebabkan namanya gunung berapi. Jadi mengapa inti luar berbentuk cair? Itu karena suhunya luar biasa panas. Ya. Jelas anak-anak? Jelas. Jelas. Oke. Udah ya, kerak bumi. Kalau kerak bumi itu terdiri atas material-material seperti humus, tanah yang subur, kemudian ada juga batu-batuan. Batu-batuannya ini masih batuan yang tidak begitu keras gitu ya. Kemudian di mantel ya ada batuan dan banyak logam. Inti luar
inti dalam berisi ada logam nikel dan sebagainya. Detailnya kalian bisa membaca di buku paket. Kemudian kerak bumi itu terdiri atas ada batuan, bermacam-macam batuan. Ini sebenarnya tidak begitu esensi, tapi kalian boleh mempelajarinya. Ini tidak akan saya bahas secara detail. Ya, kemudian saya akan menyinggung sedikit tentang teori pembentukan Benua. teori pembentukan permukaan bumi. Ada dua teori yang terkenal, yaitu teori tektonik lempeng atau teori kontinental drift. Ya, ini disampaikan oleh Adwell Waller. Teori ini menyebutkan bahwa dulu-dulunya pada zaman dahulu bahwa benua permukaan bumi itu menyatu. Kemudian karena ada pergerakan kerak bumi itu ternyata bergerak terus, tapi kita tidak merasakan karena pergerakannya sangat lamban, tapi karena terjadi selama beribu-ribu tahun, maka akan menyebabkan perubahan. Nah, ini yang menjadikan dasar teori Alfred Wegener. Dulu benua itu bentuknya bagaimana? Halo? Halo. Menyatu. Iya, dulu dunia itu benua-benua itu menyatu. Benua Asia, benua Afrika, benua apa itu menyatu. Karena ada apa? Pergeseran. Kerak. Jadi kerak bumi. Atau pergerakan kerak bumi, maka lama-lama menjauh. Begitu. Itu teori yang pertama. Ya. Kemudian bukti, tahu bukti atau fakta atau apa ya yang mendukung. Kalau teori kan harus ada dukungan teori, tidak boleh membuat teori ngasal gitu ya. Maka teori tektonik lempeng ini adalah yang pertama. Apa? Ulang ya, Mbak. Pernah melihat peta? Ya. Kalau kita lihat peta, kita amati secara cermat, ternyata bentuk-bentuk dari benua itu seperti kita bermain puzzle. Kalau disatukan itu bisa klop gitu. Ini teori yang mendukung bahwa kalau benua-benua itu disatukan, ternyata bisa menyatu atau klop seperti sebuah puzzle. Nanti bisa dicermati ya. Dicermati apa iya sih yang disampaikan oleh bukan disampaikan Bu Hartini, tapi disampaikan oleh Alfred bahwa benua dulu itu menyatu. Buktinya apa? Karena ketika sudah berpisah, tapi kalau disatukan lagi ke gambarnya itu akan trep begitu. Tahu trep? Tahu. Gitu. Oke ya, itu teori yang mendukung yang pertama. Oh ini. Kemudian berikutnya ada apa ya? Begini. Ada hewan-hewan yang misalnya di Amerika itu ada, kemudian di
di benua yang terpisah itu ada hewan yang sama, ada tumbuhan yang sama. Oh, berarti kan dulu bersama-sama, tapi ketika perlahan-lahan berpisah, akhirnya di kedua benua itu memiliki spesies atau memiliki flora dan fauna yang sama. Kemudian berikutnya lagi ini ada kecocokan garis pantai benua Amerika bagian utara dan garis pantai di Afrika bagian barat. Wah, gambarnya ngeblur ya. Itu yang pertama teori tektonik apa? Tektonik lempeng. Tapi ada beberapa kelemahan. Kelemahannya teori ini adalah tidak bisa menjelaskan bagaimana bisa kok kerak bumi itu bisa bergerak. Dari teori yang tadi itu tidak bisa menjelaskan. Oleh karena itu ada seorang ilmuwan yang mengembangkan lebih jauh namanya Harry Hess mengajukan teori scaffolding atau pergeseran dasar laut. Teori ini menjelaskan tadi yang bentuknya cairan itu apa ya? Bagian apa? Halo? Bagian litosfer yang bentuknya cairan. Bukan, yang bentuknya litosfer, bukan bumi. Lapisan atau lapisan Hidrosfer. itu kan lapisan bagian-bagian bumi. Kalau bagian-bagian litosfer yang bentuknya cair, Inti luar. betul, inti luar itu bentuknya cair dan sangat panas. Ya, karena berbentuk cair, dia memiliki massa jenis yang rendah. Wah, massa jenis apa gitu ya? Massa jenis itu kerapatan. Jadi kerapatannya rendah. Dengan demikian, yang berada di situ karena kerapatannya rendah, berbentuk cair itu ada dorongan untuk naik ke atas. Naik ke atas ke kerak bumi. Karena ada dorongan itulah yang menyebabkan kerak bumi saling menjauh. Ibaratnya apa ya? Kalau bubur atasnya ada diberi kerupuk, diberi yang padat, buburnya kadang ada yang berusaha ke atas apa tidak? Susah ya. Ya. Saya ulangi lagi, malah nanti bingung. Di dalam inti luar itu kan bentuknya apa? Cair. Karena dia bentuknya cair, dia cenderung massa jenisnya rendah atau enteng lah. Karena enteng, dia cenderung akan naik ke atas permukaan bumi. Karena permukaan bumi atau kerak bumi, mantel bumi itu bentuknya padatan, dia akan kesondol-sondol-sondol, akhirnya bisa saja patah. Setelah patah, lama-lama patahan itu akan menjauh. Lah menjauh itu yang menyebabkan benua yang dulu satu menjadi bergerak menjauh menjadi ada benua Amerika, ada benua Afrika yang kelihatannya terpisah. Berarti yang memisahkannya ini adalah karena adanya bagian cairan di inti luar. Gitu ya. Itu adalah teori pergeseran dasar laut. Dan teori ini
yang masih caranya paling update dibandingkan dengan teorinya yang sebelumnya. Jadi teori ini melengkapi atau menjawab pertanyaan mengapa atau apa yang menyebabkan kerak bumi yang dulunya satu menjadi saling berpisah dan menjauh. Ya. Nggak perlu. Ya. Mungkin itu. Kemudian yang terpenting lagi, di dalam bumi itu ada proses-proses yang diantaranya ada, sudah nggak ada. Ada gempa dan gunung berapi. Sudah pernah merasakan gempa? Ya. Nah, ini yang menjadi hal yang penting. Bagaimana kita tanggap bencana? Yang paling mungkin di sini itu adalah gempa. Tanggap bencana gempa. Kemudian yang kedua gunung berapi. Silahkan bisa nanti dipelajari sendiri di buku kalian. Untuk hari ini itu ya, materinya cukup. Cukup? Bingung? Cukup. Tidak. Ya, alhamdulillah kalau tidak bingung. Untuk hari ini tugasnya seperti yang ada di sini. Buatlah ringkasan materi tentang teori tektonik lempeng dan pergeseran dasar samudra atau di buku catatan kalian masing-masing. Kalau bisa, kalian menggunakan bahasanya sendiri yang ringkas, tidak perlu panjang lebar, tapi kata kunci dan poin pentingnya tercatat. Contohnya, teori tektonik lempeng itu apa tadi? Bu Hartini sampaikan. Teorinya bagaimana? Bumi dulu Menyatu. Kemudian perlahan-lahan Terpisah. saling Menjauh. Itu poin pentingnya di situ. Kalau pergeseran dasar samudra, poin pentingnya di mana? Inti luar cair. Bumi naik atas kerak bumi. Ya, nanti bisa dicari di buku. Di buku ada. Cuma di buku kan banyak sekali jelas-jelas. Kamu harus bisa membuat yang singkat saja. Yang singkat, tapi mewakili semuanya. Oke? Oke, Bu. Saya kira cukup untuk hari ini. Kemudian untuk tugas terstrukturnya tidak ada. Waktunya bisa kalian gunakan untuk melengkapi tugas-tugas yang belum. Begitu ya. Kalau di sini kelas 7G, 7H, Raffi ada enggak ya? Zaki ikut Zoom enggak ya? Enggak. Kemudian Rafael. Tidak juga ya, sudah. Untuk hari ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kalian boleh live dari sini.